Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang sekian kalinya pada penguatan materi tematik di pekan ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas materi-materi yang sudah kalian pelajari, sudah kita pelajari bersama pada satu pekan ini. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Alhamdulillah sudah bergabung cukup banyak. Kalau begitu langsung karena kita sudah berdoa, anak-anak sudah semangat untuk belajar. Semangat tidak? Semangat. Nah, kalau gitu, Bu Rizka tanya dulu kabarnya. Anak-anak apa kabar hari ini? Baik. Masih ingat sama ininya? Sama kalau biasa kita tanya apa kabar? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Itu berkata anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nanti sudah siap ya untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu Bu Rizka akan sampaikan dulu. Di pekan lalu kita sudah membereskan atau sudah menyelesaikan materi di tema 6 tentang cita-cita. Nah, di pekan ini kita sudah masuk materi yang baru, yaitu materi tentang keberagaman. Indahnya keberagaman di negeriku. Di negeriku, di negeri apa? Ya, tentunya di negeri Indonesia. Nah, insya Allah hari ini kita masuk pada subtema 1, yaitu tentang keberagaman. Keberagamannya keberagaman apa? Keberagaman suku bangsa dan juga keagamaan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Anak-anak sudah siap untuk menyimak dan menerima materi dari Bu Rizka? Sudah siap? Sudah? Oke, kalau begitu seperti biasa, Bu Rizka akan sampaikan terlebih dahulu. Nanti ketika Bu Rizka menjelaskan, caranya di-mute-kan dulu, kemudian untuk fitur chat-nya tidak dipergunakan dulu. Karena nanti diharapkan anak-anak itu fokus untuk menyimak dan juga fokus untuk memperhatikan apa yang akan ditampilkan materi pada pertemuan hari ini. Oke, anak-anak sudah siap? Siap? Siap. Oke, kalau begitu Bu Rizka tampilkan dulu share screen-nya. Share screen-nya sebentar, Bu Rizka tampilkan dulu. Tampilkan dulu. Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Muncul? Sudah muncul? Sudah. Oke, kalau begitu anak-anak boleh fokus untuk memperhatikan apa yang akan Bu Rizka sampaikan
boleh juga anak-anak sambil melihat PowerPoint-nya, supaya anak-anak terkait materi yang akan dibahas untuk hari ini. Oke, suaranya boleh dimute dulu anak-anak, boleh dimute dulu suaranya agar anak-anak bisa fokus mendengarkan. Oke, terima kasih banyak. Baiklah, Bu Rizka langsung mulai. Hari ini kita akan membahas materi tema 7 atau tema 4G tentang indahnya keberagaman di negeriku. Temanya subtema 1 tentang keberagaman suku bangsa dan juga keberagaman agama yang ada di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Kenapa keberagaman? Karena kita saja gitu sama teman tidak mungkin sama gitu. Kita itu pasti memiliki perbedaan. Dan perbedaan itulah yang akan membuat segala sesuatu itu menjadi indah. Jadi karena adanya perbedaan, maka kita harus saling menjaga dan juga harus saling menghargai agar terciptanya hidup yang sejahtera. Itulah makna dari keberagaman sendiri. Nah, di negara kita, Indonesia, sudah kita ketahui bahwa bentuk negaranya pun kepulauan gitu. Jadi suatu pulau dipisahkan dengan pulau yang lain oleh lautan gitu. Itu otomatis sudah membuktikan bahwa di negara kita tentunya pasti memiliki keberagaman. Dari keberagaman dari segi budaya, dari segi keagamaan, dari segi misalnya adat istiadat, dan juga dari segi makanan dan sebagainya. Itu keberagaman yang ada di negara kita. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberagaman di negara kita. Oke, kalau gitu boleh sekarang lanjutkan kepada slide yang selanjutnya. Kita akan masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelumnya Bu Rizka sampaikan dulu materi pokoknya yang diharapkan anak-anak bisa memahami dan juga bisa mengikuti pembelajaran, yaitu apa materinya? Yang pertama ada tentang makna denotasi dan makna konotasi. Ini berkaitan dengan suatu maknanya dari segi kata, namun yang terdapat pada sebuah kalimat. Jadi ada yang namanya makna denotasi, ada maknanya konotasi. Nanti Bu Rizka jelaskan. Selanjutnya ada lagi tentang gaya. Gaya itu dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi gaya itu ada di sekitar kita. Gaya inilah yang membuat kita bisa bergerak, yang membuat kita bisa memindahkan suatu benda. Nah, itulah gaya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada suku bangsa dan ras di Indonesia. Jadi karena kita akan mempelajari keberagaman, dan keberagaman di tema ini terkait keberagaman suku bangsa dan juga keberagaman agama, oleh karena itu kita akan mempelajari terlebih dahulu suku bangsa itu apa sih sebenarnya, ras itu apa. Nah, itu kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian ada keberagaman agama di Indonesia. Kalau keberagaman agama pasti anak-anak sudah mengetahui dengan begitu jelas, karena kan sebelumnya juga kita sudah video call bersama terkait tentang keberagaman agama, bahwa di negara kita ini agama yang diakui oleh pemerintah tidak hanya satu, tapi terdapat beberapa agama lainnya. Jadi tidak hanya agama Islam saja, tapi ternyata masih ada agama lain yang harus kita hargai, yang harus kita toleransi gitu. Jadi kita tidak boleh menjelekkan agama orang lain, tapi kita harus saling toleransi. Kemudian, selain keberagaman agama, kita juga akan membahas tentang keberagaman bahasa daerah. Jadi, karena kita bentuk negaranya kepulauan, tentunya kita pasti bisa dikatakan bahasa daerahnya tuh macam-macam gitu. Kalau kita ketahui, misalnya sekarang kita di... Suara Bu Rizka terdengar? Halo? Ya, tidak apa-apa, Subhan. Langsung bergabung saja ya, Nak. Oke, kita lanjut. Keberagaman bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah ini harus kita bisa dikatakan harus kita hargai, harus kita ketahui, karena di negara kita ini tidak hanya ada bahasa Sunda saja, tapi di negara kita ada juga bahasa daerah lain, misalnya bahasa yang lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa di daerah misalnya Minangkabau dan sebagainya, itu kan mereka bahasanya berbeda, bahasa daerahnya. Tapi tetap kita disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita pun akan membahas tentang faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Jadi terdapat beberapa faktor, terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya keberagaman ini. Pasti keberagaman kita ini ada penyebabnya. Apa penyebabnya akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan kepada slide selanjutnya.
Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Ini berkaitan dengan, bisa dikatakan dengan kalimat, karena ketika misalnya kita berbicara, pasti ada kalimat yang kita sampaikan, ada kata yang kita ucapkan. Nah, makna denotasi dan konotasi ini berkaitan dengan kata yang mana yang kita ucapkan tentunya ada maknanya gitu. Makna itu bisa dikatakan juga sebagai arti. Nah, bisa kita lihat, kita masuk dulu kepada makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Jadi makna itu yaitu maknanya gitu, dan itu makna itu biasanya artinya ada di Kamus Bahasa Indonesia, atau kalau kita pegang ini kan kalau di negara kita yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi makna denotasi ini berarti makna yang mana dia nggak ada makna lain, maknanya ke situ. Misalnya ketika ibu bilang ibu lapar, misalnya berarti ya ibu lapar itu berarti kan ibu ingin makan gitu. Itu makna denotasi. Kita membahas makna denotasi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada beberapa contohnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di sini yang pertama, angin semalam menumbangkan pohon kelapa di tepi pantai. Angin semalam menumbangkan pohon kelapa di tepi pantai. Kata menumbangkan yang Bu Rizka garis miring ini, yang Bu Rizka tunjukkan, kata menumbangkan ini berarti dia bisa dikatakan bahwa pohonnya rubuh atau pohonnya tumbang. Dan ini kan memang benar artinya gitu, benar maknanya, bahwa makna itu dia mengatakan bahwa pohon itu karena angin dia tumbang gitu malam gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kalimat ikan bernafas dengan insang. Ini kata bernafas, ini dia memiliki makna denotasi pada kalimat ini. Jadi bernafas di sini maksudnya menghirup dan mengeluarkan udara. Itulah. Bisa kita lihat kan ikan ini dia tidak seperti kita, bernafasnya tidak dengan paru-paru, tapi ikan ini bernafasnya dengan insang. Itulah yang dimaksud dengan makna denotasi. Setelah ke makna denotasi, kita lanjut ke makna konotasi. Kalau makna konotasi itu adalah kebalikan dari makna denotasi. Kebalikannya apa? Kebalikannya, kalau tadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya, kalau makna konotasi di sini adalah makna yang tidak sebenarnya, atau bisa dikatakan makna kiasan. Jadi kita menyebutkan kata itu, tapi artinya bukan itu, gitu di pada kalimat tersebut. Nah, kemudian makna konotasi ini biasanya tidak terdapat dalam kamus. Jadi nggak ada nih di KBBI, nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Makna konotasi ini. Oke, contohnya apa? Contohnya misalnya di sini ada kalimat Rebu A berhasil menumbangkan Rebu B. Nah, menumbangkan di sini bukan maksudnya rubuh, tapi maksudnya mengalahkan, gitu. Jadi ini bisa dikatakan maksud dari kalimat ini adalah Rebu A ini berhasil mengalahkan Rebu B. Jadi makna menumbangkan di sini artinya bukan rubuh seperti rubuhnya pohon, tapi adalah mengalahkan. Kemudian kita lanjut kepada kalimat yang kedua. Setelah bebas dari tahanan, kini ia dapat bernafas lagi. Nah, bernafas di sini maknanya bukan menghirup dan mengeluarkan udara seperti yang tadi ikan, tapi bernafas di sini maksudnya akhirnya terbebas dari tekanan. Terbebas dari tahanan. Jadi orang tersebut dia bisa merasa lega lagi gitu karena dia sudah terbebas dari tahanan. Jadi bisa hidup seperti biasa lagi. Coba bayangkan kalau misalnya bernafas ini kita artikan menghirup dan mengeluarkan udara, maka berarti selama di penjara, selama di tahanan orang tersebut tidak bernafas. Kalau orang tidak bernafas kan dia berarti meninggal, ya tidak. Nah, itu bukan maknanya ke situ maksudnya, tapi makna bernafas di sini akhirnya dia bisa hidup seperti biasa lagi dan bisa menikmati hidupnya setelah keluar dari penjara atau dari tahanan. Itulah makna konotasi dan makna denotasi. Bisa dilihat di sini misalnya di denotasi dia menumbangkan di sini di kalimat yang ini dia artinya rubuh, tapi di kalimat yang ini menumbangkan di sini bukan rubuh artinya, tapi dia adalah mengalahkan. Kemudian di kalimat denotasi di sini bernafas di sini ikan bernafas dia berarti menghirup dan mengeluarkan udara. Itu asli, makna asli gitu, makna yang sebenarnya. Tapi kalau di yang kalimat sini bernafas di sini bukan berarti menghirup dan mengeluarkan udara, tapi bermakna bahwa dia sudah bebas dari tahanan dan dia bisa hidup seperti biasa lagi gitu. Oleh karena itu jadi kita diharapkan anak-anak bisa membedakan apa itu makna denotasi dan konotasi. Intinya kalau misalnya denotasi dia maknanya pasti memang itu. Gitu. Tapi kalau misalnya makna konotasi berarti dia maknanya bukan sebenarnya. Jadi
ada bisa dikatakan misalnya nenek, bisa kita katakan nenek pulang dari Jawa membawa buah tangan. Nah, buah tangan di sini maknanya bukan tangan yang berbuah, karena tangan kita kan tidak berbuah. Maaf ya, tadi karena koneksi. Sudah muncul lagi suara Bu Rizka? Ya, Bos. Sudah ada. Oke, maaf ya, Nak. Itu layarnya nggak ada. Dengar. Layarnya sebentar, Bu Rizka. Oh, layarnya nggak ada. Ya, Bu Rizka sharekan lagi. Sudah ada? Belum. Belum. Nah, udah. Sudah? Sudah ada? Sudah. Bu Rizka lanjutkan ya. Tadi berarti yang tadi bisa kita katakan, misal contohnya lagi Bu Rizka sampaikan nenek pulang dari Jawa membawa buah tangan. Buah tangan ini bukan tangannya yang berbuah, bukan tangan neneknya berbuah, tapi adalah oleh-oleh di sini maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan makna konotasi. Berarti yang tadi buah tangan tadi pada kalimat nenek pulang dari Jawa itu masuk kepada makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Rizka lanjutkan. Tidak. Kita akan masuk pada materi gaya. Anak-anak pasti familiar sebenarnya dengan gaya ini karena anak-anak sudah melakukan hal tersebut gitu. Cuman anak-anak mungkin baru tahu, baru menyadari oh itu namanya gaya ya. Seperti itu. Nah, gaya itu apa? Di sini ada gambarnya, ada orang yang mendorong meja dan ada orang yang menarik troli atau misalnya tempat buat bawa belanjaan di swalayan gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mendorong dan menarik suatu hal, itu kita berarti melakukan gaya. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Jadi benda bisa bergerak, benda bisa melakukan sesuatu gitu, itu karena adanya gaya. Gayanya dari mana? Gaya berupa tarikan dan juga dorongan. Nah, kemudian di yang selanjutnya ini yang Rizka tunjuk di sini ada sebuah alat. Ini alat apa ya? Ini adalah alat pengukur gaya berupa tarikan dan dorongan tentunya. Namanya apa? Namanya neraca pegas atau dinamometer. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa di sini kan ada panah nih. Mendorong itu berarti ke depan. Menarik berarti ke belakang. Nah, ini berarti dikatakan bahwa gaya ini memiliki arah. Nah, jadi ada arahnya. Jadi kalau misalnya kita dorong ke depan, berarti nanti si mejanya berpindahnya ke depan, arahnya ke depan. Tapi kalau misalkan kita dorong ke samping kiri atau samping kanan, berarti kita nanti arahnya dia mendorong ke samping atau samping kiri atau samping kanan. Tapi kalau misalkan kita menarik, berarti kan dia ke belakang. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya ini dia memiliki arah. Kemudian ketika kita melakukan gaya, kita menarik atau mendorong sesuatu hal, itu kan pasti kita butuh tenaga, butuh energi, ya tidak? Betul tidak? Betul? Betul. Betul. Karena kalau misalnya kita mendorong tapi kita lagi lemes, nggak akan bergerak bendanya. Tapi kalau misalnya kita mendorong meja, ketika kita punya energi, kita udah sarapan, kita udah misalnya udah mandi, udah bersih, udah sehat, gitu, udah fit badannya, maka ketika kita mendorong meja, kita kuat gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi lemes, lagi misalnya kondisi fisiknya kurang baik, gitu, nah, otomatis kita biasanya tidak akan terdorong mejanya. Jadi itu gayanya tidak akan terlaksana. Karena itu gaya di sini dia memerlukan energi dan bisa dikatakan bahwa semakin besar gaya, jadi kalau gayanya besar, maka otomatis energi atau tenaga yang dibutuhkannya pun semakin besar. Makin besar gaya, makin besar pula energi yang diperlukannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Lanjutkan. Selanjutnya gaya, macam-macam gaya. Gaya itu ada apa saja? Ada gaya kontak, ada gaya non kontak di sini. Gaya kontak apa? Gaya kontak itu gaya langsung yang bisa dikatakan ada kontak langsung. Ada bisa kita katakan ada hubungan langsung dengan diri kita gitu. Gaya kontak apa? Gaya otot. Gaya otot itu dia langsung. Misalnya di sini ada contohnya gaya ototnya ketika seseorang sedang mengangkat latihan olahraga, mengangkat barbel. Nah, itu kan dia pasti menggunakan otot. Itulah yang namanya gaya otot. Mengangkat, menurunkan. Bisa kita misalnya dorong ke depan dan sebagainya. Kemudian gaya gesek. Kalau gaya gesek dia ada permukaannya. Nah, jadi di sini ada lemari, ada orang yang mendorong lemari, di sini ada permukaannya. Permukaannya ini dia ada gaya geseknya, jadi berlawanan arahnya. Jadi ada gesekan antara alas lemari dengan lantainya. Itulah gaya gesek.
Kemudian selanjutnya ada gaya pegas. Kalau gaya pegas contohnya apa? Contohnya adalah di sini ada ditampilkan anak-anak sedang bermain busur panah. Nah, itu ada gaya pegas. Kalau enggak misalnya anak-anak main ketapel, pernah main ketapel tidak? Nah, Nah, kita menggunakan gaya pegas. Jadi ada tarikan, kemudian dilepaskan, ada dorongan. Oke? Kemudian selanjutnya ada gaya non kontak. Kalau gaya non kontak berarti kita tidak berhubungan langsung dengan hal bendanya gitu. Misalnya gaya apa? Gaya magnet. Ketika misalnya kita bermain magnet, kalau si magnetnya nggak kita apa-apain kan, tapi ketika misalnya magnetnya kita hanya dekatkan dengan benda besi gitu, maka si besinya akan akan tertarik dan menempel ke adalah gaya non kontak. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik ini berkaitan dengan alat elektronik yang ada di sekitar kita. Tak hanya itu, tapi listrik juga bisa dikatakan karena di listrik itu dia ada muatan positif dan negatif, sehingga kalau misalkan positif bertemu negatif dia saling tarik menarik, sama seperti hampir sama seperti gaya magnet. Gitu. Kemudian ada gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi itu gaya yang memang dihasilkan oleh kuasa Allah gitu. Misalnya ketika kita diam di bawah terus kemudian ada jatuh, nah itu kan buah jatuhnya ke bawah, otomatis itu kita apa, tapi karena dia udah matang dia jatuh sendiri ke bawah. Nah itu adalah gaya, itu ada gayanya apa? Gaya gravitasi namanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? tidak. Kita lanjutkan. Tidak. Sekarang kita masuk kepada suku bangsa dan ras di Indonesia. Oke, suku bangsa itu apa? Suku bangsa itu adalah bagian dari suatu bangsa. Dan ternyata karena kita beragam, di negara kita ini ada lebih dari 300 suku bangsa katanya. Itu berdasarkan pengecekan dan juga penelitian serta pendataan dari negara kita. Jadi di negara kita ini ada lebih dari 300 suku bangsa. Banyak tidak itu? Banyak tidak? Banyak. Itulah yang membuat kita beragam. Kemudian di sini dikatakan bahwa ternyata kurang lebih dari 300 suku bangsa itu tersebar di seluruh provinsi yang ada di negara kita. Ada provinsi Jawa, ada provinsi Kalimantan, ada provinsi misalnya Papua, dan di setiap provinsi pun itu suku bangsanya berbeda-beda, jadi tidak sama. Makanya suku bangsa kita banyak gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya suku bangsa yang ada di provinsi Jawa Barat, yang ada di kita nih di Jawa Barat, ada suku apa? Ada suku Sunda. Seperti misalnya mayoritas di Pulau Jawa, di Jawa Barat, kebanyakan dia sukunya adalah suku Sunda. Ada yang di sini suku Sunda asli ada? Ada. Dia selanjutnya suku bangsa yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kalau di Jakarta beda lagi sukunya, bukan suku Sunda, tapi suku Betawi namanya. Kemudian kalau suku bangsa di Provinsi Sumatera Barat apa contohnya? Contohnya suku Minangkabau. Nah, ini adalah suku yang ada di beberapa di wilayah kita gitu. Tapi masih banyak lagi sebenarnya, tidak hanya ini. Misalnya ada suku Jawa, ada suku apa lagi misalnya, pokoknya banyak, ada suku Asmat dan ada suku apalagi Jawa, Papua, pokoknya itu ada Asmat misalnya. Kemudian Minangkabau misalnya Sumatera dan sebagainya. Jadi masih banyak suku bangsa yang ada di negara kita. Kemudian makanya disampaikan dan ini maksudnya masih banyak sekali. Anak-anak bisa baca secara lebih lengkapnya ada di buku paket terkait suku-suku bangsa yang ada di setiap provinsinya. Kemudian kita masuk kepada ras. Kalau ras ini berkaitan bisa dikatakan suku bangsa ini dia masuk lagi kepada kelompok ras-ras. Jadi di negara kita ini ras ini berdasarkan cirinya yang sama gitu. Misalnya apa? Bisa dikatakan pengelompokan suatu golongan, suatu kelompok berdasarkan ciri yang samanya. Misalnya di sini ada 3 ras di negara kita. Ada ras Negroid, ada ras Swedoid, sama ras Melayu. Kalau ras Negroid, dia memiliki ciri biasanya tubuhnya pendek, kulitnya hitam, terus rambutnya keriting. Nah, ini contohnya seperti Asmat yang ada di Papua. Kemudian ras Swedoid, cirinya apa? Cirinya tubuhnya sedang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Kemudian kulitnya warnanya sawo matang. Kemudian sawo matang itu semacam coklat-coklatan mungkin ya. Kemudian rambutnya hitam. Terus contohnya ada suku Gayo yang ada di Aceh. Kemudian selanjutnya ada suku Melayu. Kalau suku Melayu cirinya apa? Suku Melayu itu cirinya tubuhnya tinggi, kemudian tinggi ramping. Kemudian ramping itu bisa dikatakan tidak terlalu gemuk ya. Kemudian kulitnya sawo matang. Rambutnya lurus, terus
suku Melayu ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada suku Melayu tua, ada suku Melayu muda. Kalau suku Melayu tua, contohnya suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Kalau suku Melayu muda, contohnya suku Jawa, suku Minang, dan juga suku di Bali. Itulah pembagian kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan rasnya. Jadi ada 3 ras Negroid, Wedoid, sama Melayu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kita masuk kepada keberagaman agama di Indonesia. Ini sudah kita pelajari ketika di video call. Bu Rizka tanyakan kepada semua Ananda Soli dan Solihah kelas 4B tentang agama ini dia rumah ibadahnya di mana, agama ini dia hari besarnya di mana. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Jadi dari agama Islam, ya kitab sucinya Al-Quran, kemudian tempat ibadahnya atau rumah ibadahnya adalah masjid, pemuka agamanya disebut ulama, hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, itu adalah Islam ini adalah agama kita, dan inilah yang sering kita lakukan gitu, yang sering kita peringati hari besarnya gitu. Nah, selain agama Islam, ternyata ada agama lain yang diakui juga oleh negara kita, oleh pemerintahan Indonesia, yaitu agama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Kita cukup mengetahui saja agama-agama ini. Kita hanya cukup kalau bisa kita bertemu dengan orang yang memiliki agama tersebut, kita saling toleransi, saling menghargai. Tapi kita tetap berpegang teguh pada agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian Hindu itu ada apa kitab sucinya? Kitab sucinya namanya Weda, terus rumah ibadahnya Pura, pemuka agamanya Wasi katanya. Hari besarnya yaitu Hari Raya Saraswati, Kuningan, Galungan, dan juga Nyepi. Kemudian agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, kemudian rumah ibadahnya Wihara, pemuka agamanya namanya Biksu, kemudian hari rayanya ada Hari Raya Waisak, dan sebagainya. Kemudian ada Kristen Katolik. Kristen ini ada 2 macam, ada Kristen Katolik dan kemudian rumah ibadahnya gereja, pemuka agamanya namanya pastor. Kemudian hari rayanya ada Natal, Jumat Agung, dan juga Paskah. Kemudian kalau agama Kristen Protestan, dia kitab sucinya Injil, rumah ibadahnya gereja juga, agamanya berbeda, bukan pastor, tapi namanya ininya yaitu Natal dan juga Paskah. Kemudian ada Konghucu. Kalau Konghucu kitab sucinya namanya Diosisuji, kemudian rumah ibadahnya Klenteng, kemudian pemuka agamanya namanya Presti atau pendeta. Hari yang diperingatinya misalnya Gomeh dan sebagainya. Itu tentang keberagaman agama di Indonesia. Kita lanjut kepada keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa di negara kita ini sangatlah beragam. Bahasa daerah tapi ya. Nah, bahasa daerah itu, karena di sini bahasa itu adalah alat komunikasi, maka bahasa itu penting. Dikatakan bahwa di negara kita ini tahun 2008 dikatakan terdapat lebih dari 764 bahasa daerah. Kemudian 2015 ternyata menyusut makin sedikit, yaitu 617 bahasa daerah. Contoh bahasa daerah misalnya di Provinsi Jawa saja dia ada beberapa. Misalnya ada bahasa daerah Betawi, Badui, Sunda, Tengger, dan sebagainya. Itu hanya satu provinsi Jawa dan provinsi yang lainnya. Tapi ada di Betawi. Kemudian walaupun misalnya kita ini bahasa daerahnya banyak, kita disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika misalnya di Pulau Jawa, anak-anak sudah tahu bahasa daerahnya, anak-anak tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia karena pasti orang sana pun mengerti bahasa Indonesia yang kita sampaikan. Walaupun kita misalnya biasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi bisa mulai bahasa daerah khususnya di Bogor gitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa tahun 2015 yaitu ada 15 bahasa yang punah katanya. Jadi terus 139 bahasa ini hampir terancam punah. Jadi banyak nih bahasa-bahasa di kita ternyata bahasa daerahnya hampir punah. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena semakin berkurangnya penutur. Penutur itu yang mengucapkan. Jadi semakin berkurangnya orang-orang mengucapkan dengan atau berbicara dengan bahasa daerah. Kemudian juga tidak peduli dengan bahasa daerah. Adapun upaya pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk mendukung gerakan cinta bahasa daerah. Itulah terkait bahasa daerah. Kita lanjutkan. Ada di sini faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Apa saja penyebabnya? Ada faktor sejarah, geografi, iklim, dan letak. Kalau sejarah, dia berkaitan dengan
bisa dikatakan sejarah nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita ini dari Yuhan katanya, atau Indochina. Nah, kemudian selain nenek moyang kita juga ternyata dulu itu ada bangsa-bangsa asing yang berdatangan ke Indonesia, yaitu misalnya bangsa Belanda, Arab, Tiongkok, dan sebagainya. Dan sehingga mereka misalnya menetap di negara kita gitu, kemudian mereka misalnya berbaur dengan warga sekitar, dan akhirnya mereka memiliki keturunan, dan keturunannya pasti campuran gitu, campuran nenek moyang dan juga campuran dari negara lain gitu. Kita lanjutkan, ada faktor geografi berkaitan dengan bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang dibatasi dengan lautan dan pegunungan. Jadi itulah yang menjadi faktor geografi penyebab dia beraneka ragam. Kemudian ada faktor iklim. Kalau iklim ini berkaitan dengan cuaca gitu. Bisa dikatakan misalnya ketika misalnya ada di daerah yang dia sering hujan, kemudian tanahnya subur, ya otomatis banyak yang menjadi petani. Tapi berbeda hal ketika misalnya di daerah pantai yang misalnya di sana cuacanya panas, kemudian tanah pun di sana adanya pasir gitu. Jadi mereka otomatis bermata pencahariannya yaitu sebagai nelayan. Itulah yang dimaksud dengan faktor iklim berkaitan dengan cuaca. Itulah yang menyebabkan keberagaman. Kemudian ada faktor letak. Kalau letak ini berkaitan dengan letak negara kita yang strategis, yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yaitu samudra apa saja? Samudra Hindia dan samudra Pasifik. Benua Asia dan benua Australia. Itulah yang menyebabkan kita strategis sehingga orang asing bisa datang ke negara kita gitu. Dan akhirnya misalnya mereka menetap di bagian tertentu, misalnya di Pulau Jawa, akhirnya mereka bisa punya keturunan, dan misalnya itulah yang menjadi latar belakang keberagaman di negara kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Jelas dari Bu Rizka terkait materi pelajaran kita? Ya, tidak apa-apa. Terkait pada mata pelajaran kita di pekan ini, kalau gitu Bu Rizka kembalikan share screen. Itulah yang Bu Rizka sampaikan tentang materi hari ini. Anak-anak benar tidak ada yang ditanyakan? Mau bertanya tidak? Tidak. Kameranya yang bisa dinyalakan, boleh dinyalakan dahulu. Boleh dinyalakan kameranya? Bisa dinyalakan? Sudah diambil. Oke, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Boleh disebutkan? Tentang keberagaman. Terus keberagaman. Gaya. Ya, kemudian Denotasi, konotasi. daerah, agama, ya. Kemudian berkaitan dengan faktor yang menyebabkan keberagaman. Ya, itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak. Mari kita, karena tidak ada yang mau bertanya, maka kita simpulkan hari ini kita belajar tentang keberagaman. Keberagaman negara kita sangat beragam. Suku bangsanya banyak, bahasa daerahnya banyak, kemudian agamanya pun banyak. Tapi kita harus saling menghargai dan saling toleransi dengan keberagaman tersebut. Itulah yang bisa kita simpulkan bersama. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alamin. Majelis, subhanaka Kalau gitu, boleh akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Mau diperbolehkan.